Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin walladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pengurus masjid yang kami hormati, Bapak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT di lingkungan Masjid Fastabiqul Khairat yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat yang berkesempatan hadir di kesempatan malam hari ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita puji Allah atas kebesaran, atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Masih mampu kita melakukan aktivitas dalam rangka beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dan bermohon kepada Allah, semoga segala amal ibadah yang kita lakukan Allah terima dan Allah balas dengan yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk kali pertama saya masuk ke masjid yang begitu megah atau begitu besar di lingkungan ini. Mungkin ya memang belum banyak yang tahu dan kenal. Saya pun tak kenal di satu persatu Bapak Ibu sekalian. Tak kenal maka tak sayang. Itulah perkenalan kita, pertemuan untuk malam hari ini, bermuajahah, bersilaturahim di kesempatan malam hari ini. Nama saya sebagaimana yang tercantum untuk Bapak Ibu, Munir Saifuddin. Saya lahir di sebuah dusun yang tak nampak di peta Indonesia. Ditengok peta Indonesia yang besar itu tak nampak dusun itu. Namanya Dusun Tangkit Batu, desanya Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saya masuk wilayah Pekanbaru Riau ini tahun awal 99 sampai hari ini. Dan saya adalah mubalik satu-satunya yang berasal dari daerah Lampung sana Bapak Ibu. Saya bertempat tinggal di Jalan Parit Indah di komplek perumahan Wing Sudirman, Jalan Angsa Putih. Alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah baru mengkaruniakan 1 orang istri dan 5 orang anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita bertemu di masjid ini. Kalau di tempat lain kita bersua, kita bertemu, salinglah kita bertegur sapa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sepakat malam hari ini sama-sama duduk kita di majelis ini dalam rangka mengingat kembali daripada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di permukaan bumi ini, sehingga perjalanan dakwahnya, perjalanan hidupnya dijadikan tonggak dalam perhitungan tahun dan hitungan bulan, yaitu tahun Hijriyah, diambil dari tahun di mana Rasulullah dia tinggalkan
menuju tempat namanya Yasrib yang kemudian disebut dengan Madinah. Hijrah meninggalkan kampung halaman tempat kelahiran demi untuk mencapai kejayaan Islam di bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam tanggal 2 Muharram. Tanggal 1-nya malam kemarin. Pergantian bulan adalah pada waktu maghrib. Jadi hari pergantinya hari demi hari adalah waktu maghrib. Maka tengok bulan sabit tadi malam begitu terbenam matahari, nampak bulan sabit, itulah tanggal 2. Tanggal 2 Muharram tahun 1442 Hijriah. Bagaimana kita duduk malam hari ini sama-sama dalam waktu yang singkat mampu menjadikan peringatan ini malam hari ini menjadi tonggak dalam perjalanan kehidupan kita, memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki ucapan, memperbaiki perbuatan untuk sampai menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang lebih baik. Setuju Bapak Ibu menjadi orang yang lebih baik Bapak Ibu? Siap untuk menjadi lebih baik dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, sama-sama kita berikrar, kita beriktikad kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini sepakat kita untuk memperbaiki kehidupan kita dalam waktu ke depan. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, Allah mengingatkan kita semua. Kita malam ini ada yang sudah berumur 60 tahun mungkin lebih, ada yang 50 tahun, 40 tahun, mungkin ada juga yang masih 30 tahun atau belum sampai 30 tahun. Semua kita tidak ada yang minta untuk lahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pesan duluan kepada Allah untuk dilahirkan ke alam dunia ini dengan suku tertentu, dengan warna kulit tertentu, dengan jenis kelamin tertentu. Tidak ada satupun di antara kita yang minta sebelumnya. Demikian juga Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak pernah minta dulunya kepada Allah untuk lahir di Mekah sebagai suku Quraisy, lahir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Bukanlah permintaan Rasulullah, namun itu adalah atas irada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hanya ada dua, baik atau buruk, jahat ataupun bagus dia. Dalam kehidupan perjuangan manusia, ada manusia yang dalam perjalanannya hidup untuk mencari ridha Allah, dan satunya hidup dalam rangka bukan mencari ridha Allah. Maka di awal tadi dibacakan ayat pada surat Al-Anfal, Allah memberitahukan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kata Allah. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan, dan orang-orang yang dia tiada ragu menolong agama Allah, mereka itulah sebagai orang-orang mukmin yang benar. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ada ampunan dan rezeki yang mulia. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, ada dua kelompok manusia, dua golongan manusia yang hidup senang dengan pertikaian, senang dengan permusuhan, bunuh-bunuhan, bahkan sampai seperti itu. Tapi dengan Islam, tapi dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, menjadi golongan manusia-manusia yang ditempatkan, dijanjikan Allah masuk ke dalam surga. Oleh karena kesukuannya yang berbeda, oleh karena kelompoknya yang berbeda, saling bertikai, saling bermusuhan, saling ejek-mengejek,
Islam, diajarkan mereka tatanan kehidupan yang lebih baik. Mereka siap dengan jiwanya, siap dengan segala-galanya untuk hidup menjadi lebih baik. Maka mereka dengan kesiapan itu dibuktikan dengan keyakinan dalam dirinya, menjadilah manusia-manusia yang dijanjikan Allah dalam kehidupan surga. Di antara kita mungkin belum ada yang pernah membunuh anaknya hidup-hidup, mengubur dalam tanah hidup-hidup, tidak ada. Dulu di masa Rasulullah, jahiliyahnya manusia sampai memasukkan anaknya ke dalam lubang tanah dalam kondisi anakku masih hidup. Itulah masa kejahilian. Senang dengan mabuk-mabukan, senang dengan minuman keras, senang dengan berjudi, senang dengan permusuhan, ketika mereka belum kenal dengan Islam, dengan ajaran Allah. Namun sesudah mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka bagaimana kita hari ini dengan momentum tahun baru Hijriah, kita bersiap untuk menjadi orang-orang yang seperti golongan dulu pada masa Rasulullah dijanjikan Allah untuk masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Allah mengetengahkan kehadapan kita semua sebagaimana yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama mula mereka mengikuti ajaran Islam. Siapa mereka orang-orang yang pertama mula mereka mengikuti ajaran Islam? Adalah orang-orang yang Allah janjikan kepada mereka surga. Siapa itu? Minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin? Orang-orang yang dia menerima Islam semasa Rasulullah berdakwah di Mekah. Orang-orang yang mengikuti perjuangan Rasulullah selama di Mekah. Kemudian dia ikut berserta dengan Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Yasrib, menuju Madinah. Inilah orang-orang muhajirin. Lalu ada golongan manusia, orang-orang yang tinggal di Yasrib, tinggal di Madinah. Siapa? Inilah orang-orang Ansor, dari suku Aus dan suku Khazraj, yang selalu dia bertikai, yang selalu dia bermusuhan, yang selalu dia gemar dengan berjudi, minum-minuman keras. Mereka kenal dengan Islam, diajarkan Islam, menjadi orang Ansor. Kenapa disebut Ansor? Karena mereka penduduk Madinah menerima kehadiran kedatangan warga yang dari Mekah. Mereka tolong, mereka bantu, mereka ayomi hidup di tengah-tengah kampung mereka. Allah beritahukan siapa manusia yang mukmin yang akan mendapatkan keuntungan dari sisi Allah, berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, berupa ampunan dari Allah, berupa ampunan atas dosa dan kesalahan yang pernah dibuat. Ibu, sadar sesadar-sadarnya, ibu banyak dosa atau sedikit dosa, Bu? Bapak sedikit banyak atau sedikit dosa, Pak? Banyak dosa atau sedikit dosa, Pak? Saya adalah orang yang banyak dosa. Hampir saya dulu membunuh orang tapi belum terlaksana. Cita-cita membunuh orang ada tapi tidak terlaksana. Tapi yang terlaksana setiap tahun saya harus menyembelih. Siapa yang saya sembelih? Kerbau sama sapi dan kambing. Wah, kurban harus saya sembelih, tapi orang belum
suami banyak salah kepada istri, istri pun banyak pula salah kepada suami. Iya Bu? Ibu sebagai seorang istri ada tak salah ke suami Bu? Sedikit atau banyak? Bapak-bapak sebagai suami tidak tanya yang belum jadi punya istri, yang sudah punya istri Pak, banyak salah atau sedikit salah sama istri Bapak Pak? Sedikit banyak. Ya Bu, bapak-bapaknya mengaku sedikit salah ke ibu. Nah ya Bu, banyak kata ibu nih. Ya, sebagai orang tua kepada anak, wow, sebagai orang tua sedikit salah kepada anak atau banyak salah kepada anak Bu? Sebagai anak kita kepada orang tua, kita sebagai anak banyak salah atau sedikit salah ke orang tua? Rabbana karim ya Allah, kita adalah orang yang banyak salah, kita adalah orang yang banyak dosa. Allah memberikan tahu kepada kita semua sebagai manusia-manusia yang banyak salah, sebagai manusia-manusia yang banyak dosa, diingatkan, diarahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah anjurkan kepada kita semua Bapak Ibu, sebagaimana yang disebutkan kepada kita semua di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai dengan 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan cepat-cepatlah kalian itu yang banyak salah, banyak dosa, cepat-cepat kepada ampunan dari Tuhanmu. Ibu disuruh cepat-cepat kepada ampunan dari Allah. Bapak, kita banyak salah, kita banyak dosa, cepat-cepat cari ampunan dari Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepatlah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya dan surganya yang luasnya meliputi langit dan bumi. Bapak Ibu, Allah menjanjikan apa itu? Carilah olehmu apa itu? Ampunan dari Allah dan surganya. Ampunan Allah, surga Allah itu luasnya meliputi langit dan bumi. Untuk siapa ampunan dan surga itu Bapak Ibu? Uiddat lil muttaqin, disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk siapa Bu? Untuk siapa ampunan dan surga Allah itu Bu? Baru 2 detik hilang dari pendengaran, tak tekonan le aku lebih kula sampai rumah aku lah kaji tadi tak tertentu le jawab. Yang disuruh oleh Allah cari ampunan, cari surga. Ampunan dan surga Allah diberikan uiddat lil muttaqin, khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk siapa Bu? Untuk orang yang bertakwa. Pak, ampunan Allah akan diberikan, surga Allah akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu Bapak Ibu? Ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita semua. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu meninfakkan hartanya di saat lapang maupun di saat sempit. Ini pertama Bapak Ibu. Orang yang takwa adalah orang yang mampu menginfakkan hartanya di jalan Allah di saat lapang dan di saat sempit. Ibu baru dapat uang, entahlah dari jualan tanah, entahlah dari mana, terima uang Ibu. Bu, dengar Bu? Ibu, dengar Bu? Ibu dapat uang, 1 ikat banyaknya. 1 ikat itu
gampang. Gimana? Jumlah dalam satu ikatan itu 100 lembar. 100 lembar pecahan 100.000 rupiah. Berapa jumlah keseluruhan itu? 10 juta rupiah. Terima ibu duit 10 juta tertulis Alhamdulillahirabbil alamin. Berucaplah bibir, keluar ucapan dari bibirnya menyebut Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Masuklah uang tadi yang satu ikat ke dalam tas atau ke dalam dompet. Masuk ke dalam rumah, baru masuk ke dalam rumah, tutup pintu rumah, baru kan masuk ke dalam kamar, terdengar diketok pintu. Assalamualaikum. Sapu tadi di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Letak dulu tuh dompet atau tas yang berisi uang 10 juta. Balik tengok, buka pintu. Pengurus masjid Fastabiqul Khair kasih senyum luar biasa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa Pak? Ini Bu, mohon maaf minta waktunya Bu. Ini kami nak mengerjakan tempat wudhu dan tempat parkir. Mohon sumbangannya Bu ya. Bu, baru tadi berucap belum sampai 1 jam. Terima uang 100 lembar banyaknya. 10 juta rupiah dalam satu ikatan. Datang pengurus masjid membawa apa? Membawa emak atau membawa bakul. Minta sumbangan untuk masjid, membuat tempat parkir atau tempat berwudu. Ibu, mohon jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Dari 100 lembar yang baru ibu terima, mengeluarkan 2 lembar dari yang warna merah dalam satu ikatan, berat atau ringan Bu? Payah ibu jawab. Bu, ibu baru terima duit 1 ikat. Alhamdulillah, berucap kepada Allah. Masuk dalam dompet atau masuk dalam tas. Masuk ke dalam rumah, ditutup itu pintu rumah. Baru nak masuk ke kamar, terdengar suara pintu diketuk orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terdengar Waalaikumsalam. Diletaklah uang tadi Bu yang di dalam dompet. Kemudian sembari keluar, ditengok buka pintu. Tersenyum 2 orang pengurus masjid, membawa bakul, membawa emak. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu Bu. Mohon sedekah infaknya untuk pembangunan tempat parkir dan tempat duduk masjid kita. Begitu dia bersenyum sampaikan kepada ibu. Terdengar oleh ibu, orang meminta sumbangan untuk masjid, membangun tempat parkir atau tempat duduk. Mohon jawab lagi Bu, jangan berat untuk berucap dengan lidah, jangan ada dusta di antara kita. Mengeluarkan 2 lembar dalam ikatan yang berisi 100 lembar Bu, berat atau ringan Bu? Tak usah kaji tinggi-tinggi. Ini ayat termaktub 14 abad yang lalu telah turun kepada Rasulullah SAW. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menginfakkan hartanya di jalan Allah di saat lapang dan di saat sempit. Ibu, bukan terima 1 lembar 10 juta. Ikatan ada 100 lembar dalam satu ikatan. Hari datang bulan. Di dompet lah tinggal cuma 50.000. 1 lembar dalam dompet warnanya agak hijau. Ditengok dompet cuma tinggal 1 lembar itu duit. Ibu berencana nak pergi ke kedai. Untuk beli apa? Menambah. Tengok ke dapur, bawang cuma tinggal berapa butir. Tempe masih ada. Tengok di kulkas, ayam masih ada. Agak berapa potong. Rencana cuma mau beli daun sup sama kentang setengah kilo. Bawa uang 50.000 cuma ada di dalam dompet. Itu satu-satunya duit dalam dompet. Tapi ada beberapa lembar di bawah kasur di dalam kamar. Jalan ibu dari rumah nak pergi ke kedai. Di tengah jalan datang anak kecil. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Daripada yatim Bu. Apa dia mulai meninggal Bu.
Amak Lenda tinggal bayi ya cari-cari kalah ibu. Sedekah Bu belum sarapan Bu. Sedekah Bu bisa makan bisa sarapan bagian ibu. Datang anak tak tahu dari mana datang tanda wajah siapa nih anak-anak siapa. Cuma mengaku di hadapan ibu, di hadapan bapak. Mengaku sebagai anak yatim. Bapaknya sudah meninggal. Emaknya pergi cari kalah kemana dia pergi dan dikasihnya uang dia untuk belanja untuk jajan. Minta dia sedekah kepada ibu, tidak minta dia dalam rupiah berapa besarnya, cuma minta sedekah untuk makan dia sarapan. Jawab, jangan ada dusta di antara kita. Memberikan yang satu lembar dari dalam dompet untuk anak yatim yang mengaku anak yatim itu berat atau ringan Bu? Allah karim. Iku yang memang bahil sebahil-bahilnya lah ibu jamaah masjid Fastabiqul Khairat nih. Aduh piti 10 juta nggak ampuh hanya bersedekah. Pitinya tinggal 50.000 pun banyak yang tak bersedekah. Robbana karim, bila ibu nak bersedekah Bu? Makanya kurban. Kalau model begitu dah, besok binatang kan dikurbankan ibu. Apa tuh? Kamu infak? Manusia yang bertakwa adalah manusia yang mampu berinfak di saat lapang, di saat sempit. Kok dia sebagai orang bertakwa yang ingin ampunan dari Allah baru terima uang 10 juta 100 lembar banyaknya, pengurus masjid datang minta sedekah. Pak Bu, tidak usah banyak-banyak, 2 lembar saja lah Bu. Betul, pengurus masjid minta 2 lembar. Apakah ibu akan ambil 2 lembar dari yang 100 lembar atau akan mencari lembaran yang lain? Lembaran yang lain yang akan dicari dalam dompet, yakin bahwa aku minta berapa Ustaz? 2 lembar aja Bu. Ayolah cari 2 lembar. Agak coklat. 5.000, 10.000 jumlahnya. Ayo ke 2 lembar ya. Jadilah berinfak. Orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya di jalan Allah di saat lapang dan di saat sempit, ini orang mutakin, dia orang takwa. Satu baru menduduki peringkat pertama. Orang yang takwa mampu mendermakan hartanya di jalan Allah di saat lapang dan di saat sempit. Bapak Ibu belum sukses. Yang kedua, orang yang takwa yang dijanjikan Allah ampunan dan surganya adalah wal qaziminal ghaidh, mampu menahan marah. Orang-orang yang mampu menahan marah. Keluar dari jalan Terganda nak pergi ke Pandau. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa sepeda motor. Santai ibu jalan. Kemana? Nak ke Pandau pergi beralih. Ala pakai baju cantik, ala pakai pakaian cantik, berboncengan pula sama suami. Bapak pula suami membonceng istri yang cantik. Enak dengan baju yang bagus. Santai. Hari baru gerimis. Taulah namanya hari baru gerimis rinai. Malamnya hujan lebat. Di jalan namanya di jalan. Jalannya jalan kurang mantap. Baru hujan masih juga gerimis. Ada sisa-sisa air di jalan. Jalan saya santai-santai sambil ngobrol suami istri. Dari belakang anak muda bawa sepeda motor begitu kencang. Tepat di samping awak ada lubang berisi air. Menghempaslah di situ roda, termencipratlah air ke badan, ke baju ibu. Pada saat itu ibu melihat baju ibu terciprat kotoran, terciprat air dari sepeda motor anak muda yang dia lalu di samping itu dengan kencangnya Bu. Apa yang keluar ucapan kala itu Bu? Jalan pada saat itu sedang santai, begitu jam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dia, maafkan dia. Enggak, yang keluar Bu, mata yang sipit jadi sebesar
dengan suara yang begitu kuat. Apa yang berucapnya? Wallahu a'lam, takwa yang keluar. Kala itu yang keluar, Bu, seperti yang ada di dalam botol ini, Bapak Ibu. Apa itu? Lihat ini botol di hadapan kita semua. Di dalam botol ini air jernih. Kalau dituang dari mulut botol ini yang keluar air jernih. Kalau yang di dalam ini air kopi, yang dituang yang keluar dari mulut botol ini air kopi. Tidak pernah terjadi yang di dalam ini air kopi dituang dari mulut yang keluar air bening. Tidak ada, mustahil. Apa itu? Pada saat kondisi seperti itu, Bapak Ibu berjalan di atas kendaraan, terciprat air, menciprat ke badan, ke baju Bapak Ibu sekalian, kotor jadinya. Yang keluar dari ucapan mulut, itulah gambaran yang ada di dalam rongga dada kita. Apa itu? Itulah hati kita sejatinya. Kalau saat itu berucap memaki kepada anak muda tadi yang kelewat kencang di samping kita, memaki dengan ucapan-ucapan sebagaimana ucapan-ucapan yang jahiliyah, itulah hati kita. Tapi kalau ucapan kala itu, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun ya Allah, maafkan dia ya Allah, lapang, ikhlas. Tapi sebanyak jamaah ini, walau a'lam, sulit mencari 5 orang. Hendak praktek besok coba lah. Gimana tengok dulu? Gitu. Iya kan kaji malam tadi gitu. Itu Bapak Ibu. Ini dia gambarannya. Apa yang disampaikan Rasul? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam rongga dada manusia itu ada segumpal darah. Bila yang segumpal darah itu baik semuanya. Bila yang segumpal darah itu rusak, yang lain jadi rusak. Ketahuilah, yang segumpal darah itu adalah hati. Maka manusia yang mampu menahan amarahnya, menahan kejengkelan kepada orang lain, itulah orang yang takwa. Rasulullah sebagai seorang mujahid, sebagai nabi, sebagai rasul tuntunan kita, mereka telah mencontoh pribadi Rasulullah SAW, mampu mempraktekkan ayat ini sebagai orang-orang takwa. Kenapa? Wal afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Mampu memaafkan, mampu menahan emosi, mampu berderma di saat lapang, di saat sempit. Inilah orang-orang yang baik, Bapak Ibu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Bu, masih suka marah-marah sama suami, Bu? Apa yang menyebabkan ibu marah sama suami, Bu? Belanja kurang? Bu, kalau ibu suka marah, supaya hilang marahnya, bagaimana? Ikhlas. Kok suami minta, "Ma, saya nak nikah lagi." Alhamdulillah. Carikan. Abang nak minta yang model apa? Abang nak cari sendiri atau carikan? Boleh. Mau tengok sama-sama mana yang abang pilih, yang masih gadis atau yang sudah janda? Kalau ibu ikhlas aja, Bu. Yakin suami kelepek-kelepek tidak bisa ngapa-ngapain. Yakin. Dan juga berani, Bu, dia mikir juga, wah tak kebini 2 bini 1 aja payah ngurus. Dia kencang tuh suaminya bikinnya begitu tuh juga. Ikhlas. Suami suka marah kepada istri, gimana Pak? Istri kita tuh dari pagi udah capek. Bapak belum bangun, dia sudah bangun. Ngurus anak dari pagi sampai malam. Selesai ngurus anak, Bapak sebagai bapaknya anak minta pula diurus sama istri. Kalaupun istri dia capek, melayani tidak maksimal, ikhlaskan saja, Pak. Ikhlas. Kalau suami ikhlas, istri ikhlas, insya Allah berkah yang datang. Gimana berkah yang datang? Sudahlah capek, bukannya marah-marah, enggak, ikhlas. Kenapa? Tahan emosi, tahan amarah, maafkan kesalahan orang lain. Di ayat yang lain bukan hanya sebatas memaafkan. Apa itu? Wastaghfiru lidzunubihim, mohonkan
ampun kepada Allah untuk kesalahan mereka. Ya Allah, istri awak salah ya Allah, maafkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ikhlas suami. Istri pun begitu. Ya Allah, suami saya nak minta pula istri lagi ya Allah, maafkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Jangan minta langkahi mayatnya Bu. Abang nak nikah lagi, langkahi mayat saya. Apa ya Bu? Nanti betul ibu meninggal duluan Bu, dilangkahi bolak-balik sama suami. Ayat. Orang-orang yang takwa adalah orang yang mampu dia menermakan di jalan Allah di saat lapangnya, di saat sempitnya, mampu menahan emosi, menahan amarahnya, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Lalu bagaimana? Kita ini manusia, pengikut Rasul, manusia bukan malaikat, kerap kali melakukan kesalahan. Lalu bagaimana ketika berbuat salah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila melakukan kesalahan atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, mereka ingat kepada Allah lalu memintakan ampun untuk dosa-dosa mereka. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, terus tidak melanjutkan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan itu sementara mereka telah mengetahui. Kalau sudah model begini Bapak Ibu, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itulah yang layak mendapatkan dari Tuhan mereka berupa ampunan, wa jannatun tajri min tahtil anhar, layak mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang mengerjakan kebaikan. Biasa berucap tidak baik, berucap tidak jujur, mulai malam ini, keluar dari masjid ini, jangan lagi kita berkata dusta kepada siapapun. Suami kala dusta kepada istri, jauhi dusta itu kepada istri. Kalau memang punya satu orang lagi yang disuka, sampaikan kepada istrinya dengan jujur. Istri nanti pun akan memahami. Kenapa? Dengan kejujuran itulah akan nanti terbuka rahmat dari Allah Ta'ala. Istri begitu juga, masih punya uang, jangan pula sebut sudah tidak punya uang lagi kepada suami, itu tak jujur. Boleh Bu, bukan tidak jujur, bukan bohong, tidak, bersiasat boleh. Siasatilah istri bapak selagi bapak bisa bersiasat istri. Ibu juga begitu, siasatilah suami kalau bisa disiasati. Tapi jangan ada dusta di antara suami dan istri. Jujur saja, saling terbuka, lebih afdal, lebih baik. Maka malam hari ini lidah, jangan berkata lagi bohong kepada anak. Ma, lagi duit ma, untuk belanja lagi duit. Ini mama gak punya duit. Di dalam dompet ada duit, di kantong ada duit. Sebut gak anak gak punya duit, itu sudah gak jadi bohong ke anak. Sehingga apa? Anak suka bohong sama orang tua. Nah sudah sholat, sudah mah, padahal belum. Siapa yang ngajari bohong anak? Orang tua. Ya, lagi duitnya, ada duit, padahal ada di dalam kantong. Dan sana untuk beli rokok, ngomong gak ada duit. Ini bohong. Siasat boleh kepada anak. Tengok ayah di dompet ayah. Ada cuma 2.000, ini 2.000 ya. Dari aja ya. Di kantong yang lain, jangan tanya di kantong lain, di dalam dompet ini aja lah nih. Kayalah ya. Dan kasih 2.000. Kalau kita senantiasa membohongi anak, maka anak akan menjadi anak yang suka bohong. Maka wajar kita sebagai orang tua selalu dibohongi anak. Kenapa? Kita ajarkan anak itu bohong dari kecil. Maka ajarkan, anak lagi main-main, harus ada kodok, sini ada kodok, padahal kodok gak ada. Harus ada kucing, padahal kucing gak ada, disebut ada kucing. Bohong ke anak, Bu, ajarkan dari kecil. Rasul
menjadi anak-anak yang berakhlak. Sehingga apa? Masjid ini menjadi tempat pembinaan anak-anak menjadi anak-anak lebih baik. Maka bawalah anak-anak mengaji kemari, ajarlah anak-anak supaya dia belajar. Kalau anak-anak kena jewer sama ustadznya, kata dia benar, dia lapor ke rumah, jangan diancam di depan anak. Oh, dijewer ke sama ustadznya, anak pikir ustadznya saya jewer ya. Oh, anak tambah pikir lima. Kalau dia melapor begitu kena jewer, kenapa dijewer tadi? Awal ribut ya lagi sholat, sini tambah. Tadi dijewer sebelah mana? Sebelah kanan, sini tambah jewer sebelah kiri. Itu ngajarkan kepada anak yang lebih hebat. Kita dulu bagaimana Pak Bu ketika sekolah kena lecut sama guru, lapor ke orang tua kita menambah lecutan itu. Hari ini undang-undang kalau guru menganiaya anak, mukul anak, dia lapor kepada orang tuanya lapor ke polisi, ditangkap guru Pak Bu. Iya benar. Maka anak jadi pada kurang ajar. Kenapa? Dari kecil kurang diajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita didik generasi kita menjadi lebih baik. Kita didik diri kita sebagai suami yang lebih baik. Kita didik diri kita sebagai istri yang lebih baik. Maka dengan kebaikan ini, mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang dijanjikan Allah ampunan dan surganya. Siap, Bu? Siapa? Apa tadi yang pertama ciri orang yang bertakwa? Dengan kemampuan yang diberikan Allah, mampu mendermakan hartanya di jalan Allah di saat lapang dan di saat sempit. Ibu, kondisi lapang atau sempit sekarang, Bu? Ayah nggak jawab kalau lapang atau sempitnya. Bapak lapang atau sempit, Pak? Kondisi lapang atau sempit Allah yang tahu. Bagaimana? Mari kita sama-sama. Bagaimana membuka kantong-kantong kita untuk berinfak, untuk bersedekah? Untuk siapa? Untuk kita, untuk keselamatan kita. Ma yanfa'u 'indakum wa ma 'indallahi ba'. Apa yang ada pada sisi bukan rusak binasa, tapi yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi. Harta yang kita simpan kalau kita meninggal nggak ada manfaatnya untuk kita, tapi yang kita dermakan di jalan Allah inilah yang akan berfaedah. Harta yang kita dermakan di jalan Allah untuk apa? Untuk membangun tempat parkir sepeda motor, untuk tempat berwudu, untuk masang paving dom masjid ini. Inilah yang akan menjadi jalan keselamatan kita. Kenapa? Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mendermakan hartanya di jalan Allah di saat lapang maupun di saat sempit. Silakan Bapak pengurus kalau nak memberikan kotak, mengelilingkan kotak bakul kepada jamaah. Untuk siapa? Untuk kemaslahatan di masjid ini. Untuk siapa? Untuk keselamatan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita memberi banyak, kita memberi sedikit saja, Allah berikan janji untuk kita semua dengan membalas dengan sangat berlipat ganda luar biasa. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbah. Orang yang mendermakan menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir benih yang menumbuhkan dia 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai dia berbuah 100. Kenapa? Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Berbuah dia 100. Allah melipat gandakan pahala siapa orang-orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha kaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengalaman yang pernah dirasakan begitu oleh banyak orang, dia berinfak sedikit, dalam waktu dekat rupa-rupanya Allah balas dengan yang tidak disangka-sangka. Kenapa demikian? Orang yang bertakwa kata Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa ke Allah, Allah berikan jalan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi dema ikelah bayar sewa rumah, bayar kredit rumah belum lunas, sebulan sekian dan sekian dan sekian di mana. Kalau dipikir-pikir model begitu, Bu, stres sendiri. Penghasilan tidak sama dia dengan pengeluaran
baik, dengan ucapan yang jujur, Allah memberitahukan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia beroleh keberuntungan yang amat besar. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai bertutur kata yang baik, benar dan jujur. Mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa melangkahkan kaki dan menggerakkan tangan untuk kebaikan. Semoga Allah senantiasa jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berkecukupan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari masjid ini, malam ini atau besok dan selanjutnya, Allah jadikan kita sebagai orang yang banyak hartanya, sehingga kita mampu senantiasa beramal jariah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang akan ditanyakan, tanyakanlah Bapak Ibu. Alhamdulillah, cukup jelas rasanya yang disampaikan, sehingga Bapak Ibu tidak ada yang menjawab karena begitu jelas dan pahamnya. Kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala silap dan salah kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, yang masih hidup bersama kami maupun yang telah wafat mendahului kami ya Allah ya Karim. Ya Allah, berikanlah kelapangan kubur mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang mulia ya Allah. Masukkanlah mereka dalam surga-Mu ya Allah. Rahmatilah mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksa kubur-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka dari azab-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka dari neraka-Mu ya Allah ya Karim. Ya Allah, bimbinglah kami senantiasa pada jalan-Mu yang lurus ya Allah. Jalan yang mengantarkan para rasul, para nabi dan orang-orang soleh di hadapan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami senantiasa pada jalan itu ya Allah ya Karim. Ya Allah, lindungi kami dari gangguan orang-orang musyrik, kafir dan munafik ya Allah. Lindungi kami dari gangguan orang-orang kafir, musyrik dan munafik ya Allah. Tolonglah kami dengan pertolongan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Jadikanlah jadikan kami sebagai hamba-Mu yang soleh ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang ikhlas ya Allah. Jadikanlah lidah kami lidah yang senantiasa berkata benar, jujur dan baik ya Allah. Jadikanlah lidah kami lidah yang senantiasa berkata kebaikan ya Allah. Jauhkanlah lidah dari berkata dusta, bohong dan fasik ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang bersih ya Allah. Tenangkanlah hati kami senantiasa dengan ketenangan dari sisi-Mu ya Allah ya Karim. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang luas dari sisi-Mu ya Allah. Karuniakanlah rezeki dari sisi-Mu yang barokah ya Allah. Dan berkailah rezeki yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah ya Karim. Ya Allah, jadikanlah kami para suami-suami yang soleh ya Allah.
Jadikanlah istri kami istri yang solihah ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami anak yang solih dan solihah ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman ya Allah. Hidupkanlah kami bersama orang-orang yang beriman ya Allah. Matikanlah kami dalam kondisi beriman ya Allah. Tempatkanlah kami dalam surgamu bersama orang-orang yang beriman ya Allah ya Karim. Ya Allah, lindungilah kami dari gangguan-gangguan setan ya Allah, dari gangguan-gangguan jin dan iblis ya Allah ya Karim. Ya Allah, berikanlah anugerah dari sisimu ya Allah akan kepahaman terhadap agamamu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai pengikut-pengikut Nabi dan Rasulmu yang setia ya Allah. Jadikanlah kami sebagai penghuni-penghuni surgamu ya Allah ya Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebih mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, kepada Allah bermohon ampun atas kesilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi